Jangan lupa ketika kita melakukan percobaan penjualan kepada early adopter, setidaknya ada 3 yang harus kita tes. Yang pertama adalah desirability atau layak customer. Jadi customer nanti mengetes apakah solusi kita berupa MVP itu layak atau tidak untuk memenuhi keinginan mereka. Misalkan ini ada contoh membuat masker. Setelah dites kepada dosen misalkan, ya mahasiswa yang membuat tadi itu, ada data 80% dosen membeli produk karena nyaman dan keren. Nah ini artinya customer kita itu bisa menerima produk yang kita buat. Artinya produk tersebut layak bagi customer. Alat ukur yang kedua adalah visibility atau layak secara teknis. Jadi datanya misalkan seperti ini, desain masker fashion sudah sesuai dengan standar SNI dan sudah bisa dirilis. Nah ini artinya sudah layak secara teknis. Yang ketiga yang kita ukur adalah viability atau layak secara bisnisnya. Jadi ketika kita tes, kita jual kepada MVP, di sini ada terjadi penjualan. Penjualan tersebut ternyata ada untung atau ada marginnya, ada 50%, 25% kalau datanya 50%. Artinya apa? Produk yang kita luncurkan ke early adopter itu ternyata layak secara bisnis. Baik, saya komentari ya. Yang pertama, cost structure-nya. Ini cost structure kok tidak ada biaya dimsumnya, produknya sendiri, kok nggak ada. Kok hanya kemasan sama biaya stand. Ini membuat sendiri atau membeli jadi dimsumnya. Seperti apa ini modelnya? Kita membuat sendiri, Kak. Nah, kalau membuat sendiri kan kalian ada perlu biaya tepung, biaya macam-macam kan produk. Untuk biaya bahan-bahan itu masuk ke situ ya, Kak? Iya, cost structure kan struktur biayanya kan ada. Biaya bahan baku, biaya apa kan di situ. Kemudian untuk membuatnya, kamu perlu SDM apa tidak? Karena hasil dari design thinking ini, para remaja hingga dewasa tersebut merupakan calon konsumen yang antusias dengan jasa kami. Rencana akan dijual MVP berapa banyak? Kami berencana untuk menjual, untuk memberi testimoni perawatan rambut gratis sebagai bentuk feedback dari early adopter baru menjualnya. Oke, sampun. Oke, remaja hingga dewasa, yang mana ini? Orang yang mana? Ya, yang tadi, yang umur 12 tahun, minimal 12 tahun hingga ke atas, tapi perempuan, Pak. Ya, tapi di daerah mana? Kan aku harus sebutkan. Ya, di daerah Cerme. Daerah Cerme. Di Cerme, di desa apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa kuliah meskipun tidak bisa tatap muka secara langsung, tapi kita masih bisa melakukan istilahnya itu tatap maya. Kita lanjutkan kuliah eksekusi bisnis di pertemuan yang ke-12. Jadi hari ini nanti akan saya minta teman-teman untuk mempresentasikan terutama MVP yang sudah dibuat dan early adopter yang sudah dipilih. Dan nanti kita akan diskusikan bagaimana nanti bisa menjual MVP ini kepada early adopter.
Sebelum presentasi kalian, saya akan kembali membekali tentang ilmuannya supaya tetap saya bisa pandu, saya mentori proses perjalanan validasi kepada early adopter ini. Saya akan membahas tentang stage atau tahapan discovery dan validation atau memvalidasi. Hubungannya nanti dengan bisnis model, kemudian problem menuju solution fit atau kesesuaian masalah dengan solusinya, dan kesesuaian produk dengan pasar yang dituju. Saya sampaikan lagi bahwa tahapan startup itu setidaknya ada 4, yaitu discovery, validasi, efisiensi, dan tahap company building. Kita sudah menyelesaikan tahap discovery, ditunjukkan dengan kita sudah belajar design thinking, kita sudah menemukan permasalahan, kita sudah menemukan solusi, kita sudah membuat prototype, dan kita sudah uji ini kepada customer yang kita pilih. Di situ kita sudah menemukan konsep, sudah proof, sudah terbukti benar. Di situ hasilnya ada kita bisa menemukan permasalahan, dan kita bisa menemukan permasalahan dan kita bisa membuat solusi. Kemudian kita sudah masuk ke tahapan yang kedua, yaitu tahapan validasi, ditandai dengan kita sudah membuat bisnis model dan kita sudah mendefinisikan target market dan early adopter kita. Selanjutnya kita harus bisa menjual MVP kita kepada early adopter tersebut supaya kita bisa membangun penjualan kita, ada data-data penjualan di situ, sehingga kita bisa membuktikan bahwa produk yang kita buat itu sesuai dengan pasar yang kita tuju. Nanti selanjutnya setelah kita bisa ada penjualan, maka kita akan melakukan proses yang ketiga, tahap yang ketiga, yaitu tahapan efisiensi. Ya, mungkin ini akan kita bahas di mata kuliah yang selanjutnya, yaitu kita akan selalu mengevaluasi posisi perusahaan dan produk di pasar. Setelah kita confident, maka kita akan meluncing produk tersebut dan kita akan meng-create, membangun permintaan dan optimisme terhadap pertumbuhan produk kita atau pertumbuhan company kita. Dan tahapan ini kita akan melakukan upaya supaya bisa membesarkan produk dan membesarkan penjualan serta membesarkan perusahaan kita. Tapi kita masih ada di tahapan validasi sampai saat ini. Saya lanjutkan. Tahapan yang pertama, design thinking, kita sudah lakukan, yaitu mengempati pelanggan, mendefinisikan permasalahan, membuat ide-ide apa saja yang bisa pilih. Kemudian kita memilih salah satu ide terbaik, membuat prototype dan melakukan pengetesan kepada customer, apakah solusi ini sudah benar atau belum. Kita sudah membuat prototype dan kita tes kepada customer kita untuk mendapatkan responnya. Kalau kurang bagus, maka kita akan perbaiki prototype kita dan kita tes lagi ke customer, dan itu kita lakukan berulang kali hingga customer puas dengan solusi kita. Selanjutnya, setelah puas dengan solusi kita tadi itu yang masih berupa sketch atau gambaran, maka selanjutnya kita membuat most viable product, minimum viable product atau harus minimumnya juga, yaitu versi yang bisa dijual tapi masih minimum. Ya, contohnya seperti ini. Kalau kita mau membuat mobil, maka kita di tahapan yang paling bawah ya, tahapan 1, seperti ini yang kita harus sudah bisa kita launching ke early adopter kita. Setelah itu kita akan ada perbaikan posisi 2, 3, dan 4. Dan kita sudah mendefinisikan bisnis model hingga saat ini. Kuliah kemarin saya sudah sampaikan bahwa kita perlu memasukkan pola-pola model bisnis yang sudah terbukti valid di pasaran yang sudah saya sampaikan kemarin. Ada model unbundling, ada model premium, ada model lainnya.
yang itu bisa diperkaya dan masukkan kesesuaian dengan produk kita, masukkan dalam bisnis model kita. Tahapan di sini selanjutnya adalah kita menjual MVP kita ke early adopter. Nah, tahapan early adopter. Siapa early adopter? Kalau di penjualan biasanya kita lihat ada orang yang rela ngantri untuk membeli handphone terbaru. Nah, itulah early adopter. Early adopter itu hanya bagian kecil dari pasar yang besar. Tapi early adopter ini adalah orang yang paling antusias dengan perubahan. Kalau mereka bisa menerima, maka ada kemungkinan pasar selanjutnya itu akan lebih mudah menerima. Ada kelompok inovator, ada early adopter, ada early majority, ada late majority, dan ada langgang. Ini adalah pembagian pasar-pasar tadi itu. Kalau kita bisa menguasai early adopter, maka ada kemungkinan untuk masuk ke pasar, diterima pasar produk kita itu akan semakin besar. Jangan lupa ketika kita melakukan percobaan penjualan pada early adopter, setidaknya ada 3 yang harus kita tes. Yang pertama adalah desirability atau layak customer. Jadi customer nanti mengetes apakah solusi kita berupa MVP itu layak atau tidak untuk memenuhi keinginan mereka. Misalkan ini ada contoh membuat masker. Setelah dites kepada dosen, misalkan ya mahasiswa yang membuat tadi itu, ada data 80% dosen membeli produk karena nyaman dan keren. Nah, ini artinya customer kita itu bisa menerima produk yang kita buat. Artinya produk tersebut layak bagi customer. Alat ukur yang kedua adalah visibility atau layak secara teknis. Jadi datanya misalkan seperti ini, desain masker fashion sudah sesuai dengan standar SNI dan sudah bisa dirilis. Nah, ini artinya sudah layak secara teknis. Yang ketiga yang kita ukur adalah viability atau layak secara bisnisnya. Jadi ketika kita tes, kita jual kepada MVP, di sini ada terjadi penjualan. Penjualan tersebut ternyata ada untung atau ada marginnya, ada 50%, 25% kalau data 50%. Artinya apa? Produk yang kita luncurkan ke early adopter itu ternyata layak secara bisnis. Nah, ini nanti yang akan kita ukur ketika kita menjual MVP kepada early adopter. Jadi ini benar-benar penjualan, bukan hanya melakukan pengetesan seperti memberikan gratis untuk mendapatkan testimoni. Bukan seperti itu. Boleh kalau kita punya 100 barang, misalkan 80 itu kita jual, 20 kita berikan free untuk testimoni, itu boleh. Tapi jangan semua free testimoni. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengukur viability-nya, yaitu kelayaan secara bisnis. User atau pelanggan yang kita bidik atau early adopter dalam hal ini yang kita bidik, itu mau nggak sih dia membayar solusi kita? Kalau mereka bilang solusi Anda bagus tapi saya tidak mau beli, maka produk ini dianggap gagal. Kita harus mencari yang lain. Tapi ketika mereka bilang produk ini bagus, sudah sesuai standar produksi, teknis, dan saya mau membeli karena saya perlu produk ini, meskipun harganya yang Anda tawarkan seperti itu. Nah, itu artinya layak secara 3 hal, desirability, visibility, dan viability. Oke, tugas Anda selanjutnya adalah membuat MVP dan menjual itu kepada early adopter. Tentu saja Anda harus bisa mendefinisikan siapakah early adopter yang hanya 13,5% dari keseluruhan pasar yang Anda bidik. Baik, itu pengantar dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada kelompok yang belum presentasi. Silakan, kelompok berapa dulu yang akan
presentasi tentang produk MVP dan early adopternya. Silakan. Kelompoknya Yogi ini sepertinya. Yogi, siap? Yogi, bisa mendengar suara saya? Yogi, bisa mendengar suara saya? Mohon maaf Pak, saya putus-putus ini Pak. Ini putus-putus. Bisa diulang gitu Pak. Putus-putus semua tadi yang saya sampaikan. Mohon maaf Pak, ini saya baru join ini Pak soalnya Pak. Oke. Baik. Ini saya beri kesempatan kepada kelompok yang akan mempresentasikan hasil kerjanya tentang MVP dan early adopter. Kemarin yang masuk ke saya, kelompoknya Putra sudah. Yang kedua adalah kelompoknya Elif. Elif kelompoknya Yogi kalau nggak salah ya. Enggak Pak, tapi Elif sama Anggita sedang KKN Pak. Oh, sedang KKN. Kamu bisa menjelaskan sendiri. Mohon maaf Pak, saya kalau sendiri kurang bisa. Nggak bisa. Oke, saya kasih kesempatan pada kelompok lain. Siapa yang siap? Kelompok lain. Indri, Lintang, Anissa, Risma. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Silakan. Nah, ini ada Elif ini. Elif, silakan. Saya beri waktu untuk presentasi kelompoknya Elif. Elif, assalamualaikum. Elif, bisa dengar saya, Elif? Ini suara saya bisa kedengeran nggak ya? Dengar, Pak. Benar. Mungkin Oke. Elif lagi sedang tugas, Pak. Oke. Baik, KKN. untuk yang lain yang bisa presentasi siapa hari ini? Kalau tidak ada, nanti mungkin saya kasih kesempatan Putra untuk mempresentasikan tugasnya, sekaligus kita diskusikan. Nah, ini Anggita. Assalamualaikum Anggita. Waalaikumsalam, Mbak. Anggita bisa presentasikan tugasnya? Pak, mohon maaf ya sebelumnya. Ini kan saya sama Mbak Elif itu sedang KKN dengan pihak BPN. Jadi setelah itu ada jadwal door to door ke rumah warga karena schedule-nya seperti itu dari pihak BPN. Jadi kami mohon maaf belum bisa presentasi. Oke. Kelompok yang lain bagaimana? Selain Mohon maaf kelompok ya, Pak ya. Ya, oke. Selain kelompoknya Anggita, Yogi, dan Elif, mungkin ada yang mau presentasi? Anissa, Lintang, Indri, Risma? Kalau tidak ada mungkin Putra. Apa nih, Pak? Putra, tampilkan presentasimu aja Putra. Nanti kita diskusikan. Nanti kita diskusi dari situ aja.
Tapi kemarin saya sudah presentasi, Pak. Ya enggak apa-apa, nanti kita diskusikan lagi dari presentasimu itu aja. Nanti kita bahas mulai bisnis modelnya dan early adopternya. Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Pak, kelompok kami ingin presentasi. Oh, oke. Boleh. Putra, saya kasih kesempatan kelompoknya Anissa. Iya, Pak. Iya. Silakan Anissa. Saya kasih co-host. Indri buka laptop kah? Siapa yang share screen, Rek? Monggo silakan. Siapa yang siap share screen? Anissa. Saya sudah kasih co-hostnya sudah. Anissa Kamu? nggak pakai laptop, Pak. Oh, oke. Siapa yang pakai laptop? Bentar. Atau saya bantu share? Kamu sudah kirim ke saya? Iya, Pak. Tamen bantu aja. Bisa kirim ke saya? Iya, saya kirim ke Bapak, nggih. Ya. Sampun, Yang- Pak. Oke. Oke, silakan. Sudah kelihatan ya? Anissa, Ya, Pak. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang agenda bisnis. Baik, Silakan. akan saya lanjutkan.
model produk dimsum kami untuk partnernya sendiri, yakni toko pencetak kemasan. Setelah itu, untuk aktivitas kami yakni membuat kemasan produk yang menarik, melakukan promosi melalui media sosial. Untuk peralatan yang kami gunakan, ini handphone dan laptop. Bentar, maaf Indri. Jelaskan mulai dari sebelah kanan, dari customer dulu. Sebelah kanan. Ya, dari kanan ke kiri ya. Nah, maksudnya. Untuk customer kita, kita fokusnya ke customer remaja, yakni yang berumur sekitar 15 tahun ke atas. Customer relationship, kita menjalin hubungan sosial yang baik dengan pelanggan. Setelah itu, channel kita untuk kita menggunakan media sosial. Setelah itu, selain itu kita juga menjual langsung pada remaja, dan juga kita menjual frozen food. Untuk aset sales, kita menjual produk dimsum. Pemasarannya dari media sosial dan juga dari mulut ke mulut. Untuk nilainya sendiri, kita memberikan makanan yang cepat saji dan menyediakan frozen food. Untuk memberikan solusi dari masalah statement jajanan murah dan enak. Dari aktivitas, kita membuat kemasan produk yang menarik dan melakukan promosi melalui media sosial. Peralatan yang kami gunakan yakni handphone dan laptop. Untuk biayanya sendiri, kita mengeluarkan untuk biaya kemasan dan juga biaya stand. Partnernya sendiri kita yakni toko pencetak kemasan. Baik, Pak. Revenue stream tadi sudah dibahas sudah. Revenue stream. Gimana, Pak? Revenue streamnya tadi sudah dibaca tadi, sudah dibahas. Baik, saya komentari ya. Yang pertama, cost structure-nya. Ini cost structure kok tidak ada biaya dimsumnya, produknya sendiri, kok nggak ada. Kok hanya kemasan sama biaya stand. Ini membuat sendiri atau membeli jadi dimsumnya? Seperti apa ini modelnya? Kita membuat sendiri, Pak. Nah, kalau membuat sendiri kan kalian ada perlu biaya tepung, biaya macam-macam kan produk. Untuk biaya bahan-bahan itu masuk ke situ ya? Iya, cost structure kan, struktur biayanya kan ada. Biaya bahan baku, biaya apa kan di situ. Kemudian untuk membuatnya, kamu perlu SDM apa tidak? Kalau perlu ya ditulis di situ biayanya. Tidak perlu, Pak, karena kita membuat sendiri saja.
membuat sendiri juga perlu ditulis berapa. Jangan-jangan nanti kalian laku tapi loh kok nggak dapat apa-apa saya ya. Itu biasanya orang kesulitannya di situ biasanya. Jadi harus ditulis semua. Estimasi biaya apa itu ada di situ. Ya istilahnya dari kekuatanmu sendiri itu masukkan di situ ya. Terus yang kedua ini saya ada passive income dari media sosial, maksudnya gimana? Bisa dijelaskan itu maksudnya gimana? Bisa dijelaskan maksudnya passive income itu apa di sini? Halo, kok nggak ada suaranya? Passive income itu untuk pendapatan pasifnya, Pak, dari media sosial itu. Dari promosi. Kalian kita pakai YouTube mendapat iklan gitu maksudnya apa bagaimana? Jelaskan. Putus-putus saya kok nggak dengar suaranya. Kalau maksudnya adalah ketika kalian pemasarannya itu menggunakan media sosial, nggak tahu itu Instagram, YouTube, kemudian kalian punya konten-konten di situ dan banyak orang follow kalian dan kalian akan mendapatkan monetisasi dan situ boleh dimasukkan seperti itu. Jadi kalian harus bisa menjelaskan maksudnya passive income di sini itu apa ya. Halo Indri, bisa dengar suara saya? Ya Pak. Ya. Oke. Terus saya tanya, pentingnya kemasan itu untuk apa sih? Pentingnya kemasan. Penting nggak kita membranding dan kita membuat kemasan dalam hal ini? Ini kan kamu ada punya key partner yang membuat pencetakan kemasan nih, itu penting nggak sih? Penting Pak, karena kemasannya menarik juga bisa meningkatkan minat para pelanggan untuk membeli produk kita. Oke, kalau dari sisi harga, efeknya apa kemasan ini terhadap harga? Selain menarik, itu bagus. Kalau efeknya terhadap harga apa kemasan itu? Itu Pak, kalau kemasan yang menarik atau yang bagus, terlihat elegan gitu bisa mempengaruhi harga. Jadi harganya bisa lebih mahal. Kerugian dong buat pelanggan kalau gitu. Tapi iya ya. Untuk kemasan kan bisa membuat dari bahan yang tidak terlalu mahal tetapi masih bisa kelihatan elegan dan menarik. Iya itu Pak maksudnya. Yang penting itu ya. Kualitasnya. Saya bantu sempurnakan jawabannya ya. Jadi kalau orang jualan barang itu sering terjebak dengan harga komoditas. Harga komoditas misalkan kopi apa? Torabika biasanya 1 kilo itu 10.000.
Kalau dia tidak punya branding atau tidak punya kemasan sendiri, maka dia akan mentok di angka 10.000. Jatuh-jatuhnya kalau kompetitornya banyak akan murah-murahan. Ada yang 10.000, ada yang jual 9.000, 8,5 gitu. Jadi kalau kalian tidak menggunakan kemasan dan branding sendiri, kalian akan terjebak dengan harga komoditas. Tapi kalau kalian mempunyai branding sendiri, punya kemasan sendiri, kemudian kalian masukkan unsur customer relationship, yaitu dengan hubungan yang bagus dengan customer melalui medsos, kemudian ada awareness-nya, ada nilai-nilai positif yang kamu masukkan, maka orang akan tertarik dengan membeli produkmu karena loyalitas, tidak hanya karena karena komoditas saja. Jadi kamu sudah bisa lepas dari jebakan komoditas. Misalkan nih sabun cair mereknya A, terkenal di toko-toko. Taruhlah mereknya itu apa, kalau cuci piring itu Sunlight misalkan. Padahal minyak cair seperti itu harganya itu satu kemasan 500 ml itu 5.000. Tetapi Sunlight bisa menjual 8.000 hingga 10.000. Kenapa? Karena diiklankan itu sangat kuat. Positioningnya itu di para pelanggannya. Jadi orang mau membeli lebih karena dia merasa yakin, merasa ada loyalitas, merasa ada value lebih yang mereka dapatkan berdasarkan iklan yang mereka terima, berdasarkan customer relationship yang dibangun perusahaan kepada pelanggan. Paham maksudnya ya? Jadi keluar dari jebakan harga komoditas, kita menggunakan kemasan dan branding, memperkuat brandingnya. Oke, silakan dilanjutkan. Ini oke dari sini. Silakan dilanjut, Indri. Dilanjut oleh Mbak Nisa, silakan. MVP produk yang dijual. Terlihat daftar dimsum, target kami adalah remaja. Nah, mengapa kami memilih mereka? Karena hasil dari design thinking ini, para remaja merupakan calon konsumen yang antusias dengan produk kami. Karena biasanya anak remaja itu suka yang makanan kayak gini gitu. Kalau orang tua kan jarang suka yang makanan kayak gini. Nah, rencana akan dijual MVP berapa banyak? Kami berencana untuk memberikan 1 pitch gratis, tapi dengan syarat pembelian 3 pitch dan testimoni sebagai berikut sebagai bentuk feedback dari early adopter. Oke, saya bantu pertajam ya. Ini nanti kamu akan menjualnya kepada siapa? Remaja. Remaja yang mana? Remaja kan di Indonesia kan banyak. Remaja mana? Remaja Gresik atau remaja Gresik, khususnya daerah sekolahan di Cermi, Pak. Sekolah apa? Di Cermi mana, Riz? Pandu. Iya, Pak, Desa Pandu. Desa Pandu. Oke. Terus kemudian kamu itu nanti di rumah atau di sekolahan atau di mana menjualnya? Kita berencana menjual di depan sekolah, Pak. SD apa? Iya, SD. Oke. Terus berapa banyak kamu akan menjual barangnya? Kira-kira dalam sehari kita memproduksi 100 pitch dimsum. Ya, itu 100 itu harus kamu tulis di situ.
Iya, berapa? Pak. Ya, kamu di sini kan nggak ada 100-nya. Kamu hanya berencana 1 PC gratis syarat 3 pembelian. Nggih, Ya. Pak. Oke. Sudah ya, kamu tahu nanti apa yang kamu ukur ketika kamu menjual MVP ini. Tahu ya? Gimana, Pak? Apakah kamu tahu apa yang mau kamu ukur ketika kamu menjual MVP kepada early adopter? Tujuannya menjual ini tahu nggak? Tadi yang di awal saya ceritakan ada 3. Ada 3 yang harus kalian ukur ketika kalian menjual MVP kepada early adopter. Yang pertama, kamu ukur bahwa produk ini layak untuk pelangganmu. Jadi mereka pelangganmu sampai bilang, iya Pak ini enak, saya suka ini, saya perlu ini. Nah itu ya, layak untuk customer. Yang kedua, layak secara teknis. Misalkan, oh ini ada PIRT-nya kalau nanti mau dijual. Kemudian, atau apa? Oh ya, kalau namanya dimsum itu ya seperti ini. Jadi secara teknis itu layak. Oke, yang ketiga adalah layak secara bisnis. Bahwa misalkan kamu jual 1 box itu 10.000. Oh ternyata mereka mau membeli dimsummu. Dan dengan penjualan 10.000 itu kamu sudah untung 4.000 misalkan. Jadi kamu untung 40%. Jadi secara bisnis itu layak. Jadi ketika menjual, kamu mengukur 3 hal kayak ini tadi. Bisa dipahami? Nggih, Pak, bisa. Oke, saya lanjut ya. Silakan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Risma. Baik, Terima kasih, Pak. untuk yang jasa, customer segmennya remaja hingga dewasa, sekitar umur 12 tahun ke atas. Customer relationship-nya menjalin hubungan sosial yang baik dengan pelanggan. Channels yang dimiliki, media sosial, direknya memberikan jasa langsung kepada customer, indirectnya memberikan jasa perawatan rambut. Value proposition-nya memberikan perawatan rambut yang sesuai usia pelanggan. Lalu memberi solusi untuk masalah statement rambut rusak dan tidak terawat. Key activities menyediakan bermacam-macam perawatan rambut dan juga melakukan promosi melalui media sosial. Key resource-nya peralatan bisnis, handphone dan laptop, dan juga brosur. Cost structure-nya biaya perawatan dan biaya sewa tempat. Aset sale-nya perawatan rambut, passive income-nya pemasaran dari media sosial dan brosur. Oke, saya komentari ya. Ini untuk laki-laki dan perempuan apa khusus perempuan? Iya, khusus perempuan, Pak. Oke, di sini harus dirubah ya. Di Iya. customer-nya ya. Iya, Pak. Terus, customer relationship-nya menjalin hubungan sosial yang baik dengan pelanggan. Dengan cara apa? Itu harus kamu tunjukkan. Kalau hanya seperti ini sangat luas. Iya. Belum dengan cara apa, Kak? Dengan cara apa namanya? Pas itu Pak, ada customer itu ya Pak, pas merawat rambutnya itu ditanyai gitu Pak, apa masalahnya gitu loh Pak. Jadi mau ngapain ke salon itu gitu. Oke, kalau itu pasti. Tapi yang dimaksud dengan customer relationship di sini adalah misalkan kamu membership keanggotaan salonmu itu, ya. Nanti yang punya member, misalkan 3 kali
potong rambut atau perawatan rambut di tempatmu akan mendapatkan free 1 kalau dia member. Atau dia kalau suatu waktu akan ada diskon khusus. Jadi kamu punya customer relationship-nya itu melalui member tadi itu. Atau kamu punya grup komunitas di media sosial. Jadi misalkan salon kecantikan Ayu banget, misal dalam tanda kutip ya Ayu banget, itu kamu punya medsosnya, punya IG-nya. Barang siapa yang follow ke sana maka akan ada diskon atau ada layanan khusus apa. Nah itu namanya hubungan customer relationship, itu di situ dibangunnya. Bisa dipahami ya? Iya Pak. Jadi kamu harus punya program-program di sini, kamu detailkan program itu apa supaya orang itu loyal terhadap pelayanan di tempat. Oke, channelnya sudah oke. Channel distribusinya ini berarti kamu offline gitu ya? Atau kamu mendatangi mereka? Offline, Pak. Enggak mendatangi, Pak. Kamu harus tulis di sini bahwa kamu punya toko, punya salon kecantikan, tulis di sini. Dan izinmu adalah kamu datang. Kecuali nanti kamu itu juga mendatangi mereka, maka kamu juga bilang bahwa selain offline, saya juga datang ke rumah customer. Tapi channel distribusimu di sini berarti ya hanya offline saja. Ini kamu menjual jasa saja atau juga menjual, biasanya ada apa produk-produknya juga untuk perawatan rambut itu? Menjual jasa saja. Oke, kalau jasa saja berarti tadi awareness media sosial ini taruh ke customer relationship ya. Iya. Direct memberikan jasa langsung pada oke. Value-nya memberikan perawatan rambut, memberikan solusi masalah rambut oke. Ya, aktivitasnya menyediakan macam perawatan rambut oke. Di resource-nya ini, kamu masa hanya pakai handphone dan laptop, kamu nggak perlu itu CT, hair dryer dan lain sebagainya. Iya Pak, perlu Pak. Nah itu kan harus masuk di sini. Itu resource juga itu. Kemudian dokter gigi itu ada kursi dokter gigi. Saya nggak tahu kalau itu ada cups itu ya. Itu kan harus masuk di sini semua. Terus key partnermu ini salon kecantikan maksudnya gimana? Ini orang lain, salonnya orang lain atau salonmu? Salon sendiri Pak. Nah berarti kan ini bukan key partner, ini bukan masuk di key partner dong ya harusnya. Ini harusnya masuk di resource. Key partner itu ketika kamu punya partner yang menyediakan itu, misalkan supplier barang-barang untuk rambut, perawatan rambut, ya itu kamu boleh tulis di sini suppliernya. Oh enggak Pak, bikin sendiri itu. Oh berarti kamu membuat bermacam-macam itu di sini di aktivitas. Ya. Ini apa berarti key partner fungsinya? Memberi jasa perawatan. Loh, kalau jasa perawatan ada di sini, di aktivitas utamamu di sini. Partnermu siapa? Partnermu adalah orang lain yang terlibat di bisnismu. Partner dalam ini bisa perusahaan, bisa institusi. Seperti tadi loh, supplier. Oh, berarti itu Pak. Siapa? Supplier itu obat-obat itu ya Pak. Nah itu supplier obat-obat itu dari sini, ya. Salon kecantikan itu peralatannya ada di sini di key resource-nya ini. Oke, sekarang ngomong cost structure-nya. Biaya perawatan, biaya sewa tempat. Terus ada karyawan tidak? Belum ada Pak. Belum ada, paling tidak jasamu sendiri masukkan di sini ya. Kemudian obat-obatan tadi, biaya obat-obatan tadi bagaimana? Iya masuk di situ Pak. Ya tulis ini biaya apa namanya, biaya obat itu, biaya obat. Biaya obat. Kemudian ada sewa tempat. Terus kemudian kamu beriklan
yang ada di media sosial itu ada biayanya tidak? Kalau ada, cantumkan di sini. Karena biasanya orang misalkan kepingin rame, maka dia bikin iklan di Info Gresik, Instagramnya Info Gresik, ya dia masukkan di situ. Satu kali tayang 350.000. Nah, kamu punya budget dalam 1 bulan itu berapa kali? Nah, itu masukkan di sini di kontrak. Oke. Oke ya. Oke. Terus kemudian aset sale revenue stream-nya dari perawatannya. Kira-kira bisa ada lagi dari mana nggak ini? Kalau kamu bikin seperti kursus gitu gimana? Bisa nggak? Nggak bisa Pak, soalnya belum lulus. Oke. Lulus sekolah salonnya maksudnya. Oh, oke. Maksud saya itu, jadi kamu cari pendapatan apakah hanya dari sini, apa bisa dari yang lain? Misalkan sambil menjualkan obat penumbuh rambut atau apa gitu, misalkan dari suppliermu, kamu juga bisa display di tempatmu sini. Itu juga bisa dimasukkan. Iya. Ya, oke. Ini cukup, biar lanjutkan. Silakan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Lintang. MVP produk yang dijual, early adopter beauty salon. Siapa remaja hingga dewasa? Kami memilih mereka karena hasil dari desain thinking ini, para remaja hingga dewasa tersebut merupakan calon konsumen yang antusias dengan jasa kami. Rencana akan dijual MVP berapa banyak? Kami berencana untuk memberi testimoni perawatan rambut gratis sebagai bentuk feedback dari early adopter baru menjualnya. Oke, sampun. Oke, remaja hingga dewasa yang mana ini? Orang yang mana? Yang tadi, yang umur 12 tahun, minimal 12 tahun hingga ke atas, tapi perempuan, Pak. Ya, tapi di daerah mana? Kan aku harus sebutkan. Ya di daerah Cerme. Daerah Cerme. Di Cerme, di desa apa? Pandu. Ah, ya itu kamu harus detailkan di situ, ya. Jadi kalau misalkan Nokia mau rilis handphone baru, dia sebutkan di mana posisinya. Di Jakarta. Di Jakarta sebelah mana? Di Kemang. Karena kenapa kok di Kemang? Karena di situ early adopternya itu kumpul di situ. Ya. Kamu harus detailkan. Terus kemudian berapa banyak kamu mau menjual ini MVP ini? Yang kamu mau jual berapa banyak? Kalau kamu bilang jasanya berapa banyak? 10, 100, 1000? 20, 50, Pak. 50 pelanggan kamu akan lakukan itu. Oke. Iya. Kamu jual berapa produk ini? Kira-kira aja kamu jual berapa produk perawatan rambut ini, jasa perawatan rambut ini? Halo, bisa dengar suara saya? Apa tadi, Pak? Kamu kan bikin MVP produk, atau bukan produk, tapi jasa perawatan rambut. Kamu jual berapa ini? Jasa ini? Tergantung perawatan apa yang diminta, Pak. Ya wis. Sekitar 20.000. Nggak. 50. Oke. Jadi kamu harus 20.000. berapa? Tergantung, kalau misalnya potong rambut itu sekitar 20.000 jika dipotong aja, Pak. Oke. Artinya kan kamu sudah punya apa daftar harganya ya? Iya, Pak. Oke. Kenapa 50 orang
kamu jadikan MVP itu early adopter, apa pasarmu 50 orang itu? Itu rencana pasarnya, Pak. Nah, berarti early adopternya jangan sampai 50, lebih kecil dari itu. Karena kenapa? Karena kamu mau mengetes MVP-mu ini bisa diterima nggak oleh early adopter, ya. Iya. Mungkin itu Pak, 7 sekitar orang, Pak. 10 sampai 15 orang gitu. Ya, itu lebih masuk akal. 7 sampai 15 orang. Ya, setelah kamu rawat, kenapa kok 7 sampai 15 orang? Ya, karena yang antusias Pak dengan produk seperti ini, itu ya orang-orang itu. Nanti setelah kalian rawat, kalian tanya, kalian testimoni, kalian ukur 3 hal tadi itu yang saya bilang di awal. Apakah mereka customer ini puas dengan layanan kalian, dan apakah layanan ini sudah standar secara teknis, dan apakah mereka mau membayar dengan solusi yang kalian berikan ini. Ya, bisa dipahami sampai ini. Iya, Pak. Iya Pak, bisa. Ini direvisi lagi ya, sesuai komen saya tadi ya. Iya. Iya Pak. Oke. Pertanyaan saya ini sudah mulai dijual apa belum? Belum Pak. Yang salon udah Karis. Sudah pernah. Sudah, Pak. Oke. Terus hasilnya bagaimana sampai sekarang ini? Hasilnya? Masih sedikit, Pak. Oke, Kan Pak. masih baru buka gitu ya, Pak. Jadi masih sedikit yang tahu gitu. Oke. Kenapa kok masih sedikit yang tahu? Kamu kurang iklan, atau kamu kurang menawarkan, atau bagaimana menurut analisa? Kurang menawarkan gitu, kurang. Oke, kamu sudah bikin ini studiomu sendiri tak? Apa salonmu sendiri nih foto ini? Ini gambarnya masih di salonnya guru saya, Pak. Sebenarnya udah salon di rumah, tapi yang belum ke foto gitu loh, Pak. Oke. Nanti kamu revisi ya, pakai fotomu sendiri ya, pakai reviewmu sendiri ya. Iya. Nanti sambil belajar, sambil kamu tunjukkan, sambil sharing, saya sambil memberikan mentoring ke bisnis ini ya. Iya, Pak. Belum membuat, apakah bisnis model yang kamu definisikan tadi itu sudah dijalankan atau belum? Kamu bikin medsos, kamu bikin member tadi itu, kamu bikin si. Nah, kalau belum, itu nanti yang menjawab kenapa early adopter kok masih belum merespon produk MVP-mu, kan gitu ya? Iya. Oke. Kalau yang dimsum tadi gimana? Sudah apa belum? Sudah dicoba atau belum? Belum dijalankan Pak. Oke. Itu masih rencana, Pak. Direncanakan Pak. Oke. Baik. Jadi ini tadi saya sudah memberikan masukan ya untuk produk yang dimsum dan produk yang jasa rambut ini tadi itu. Saya juga sudah memberikan masukan tentang bisnis modelnya. Nanti silakan direvisi, kemudian dikirim lagi ke saya, dan setelah itu kalian sudah bisa nyoba menjual MVP ini kepada early adopter kalian. Kan tadi early adopter kan sudah didefinisikan juga. Tadi yang bisa mau jualan di depan SD, mau menjual 100 begitu ya. Kemudian yang ini mau di MVP yang jasa perawatan rambut akan dicobakan ke 7 sampai 10 orang. Dan sudah mempunyai bisnis model. Tadi itu saya sudah berikan saran untuk membuat membership, kemudian ada diskon, ada lain-lain. Kamu hitung biaya berapa, biaya untuk iklan berapa, untuk brosur seperti apa, dan lain sebagainya. Kita masih punya waktu ke depan, itu setidaknya pertemuan ke-13, pertemuan ke-14, dan pertemuan ke-15.
Jadi kita sekarang masih punya 3 minggu untuk membuat MVP atau membuat produk dan menjualnya kepada early adopter. Ya, jadi ada kurang 3 minggu, dan minggu yang keempat nanti kita akan ada UAS. UAS-nya dalam bentuk apa? Presentasi final bagaimana penjualan MVP ini kepada early adopter. Nah, itu nanti akan saya ambil nilai di situ. Dari 2 tadi itu, dari produk dan dari barang. Oke, ada yang mau disampaikan? Kelompoknya Risma, Indri, ada yang mau ditanyakan? Boten, Pak. Baik, kalau tidak ada, saya buka sesi tanya jawab ke seluruh mahasiswa. Saya persilakan. Putra, Yogi, Clarissa, Lintang, Risma, Anissa, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi sesuai yang saya sampaikan tadi, kita ke depan masih punya waktu setidaknya ada 3 minggu lagi, ya 3-4 minggu lagi untuk kalian membuat produk, most viable produk dan jasa untuk dijual kepada early adopter. Selama 4 minggu ini kalian bisa mungkin menjual, kemudian mendapat respon yang kurang bagus, kemudian kalian perbaiki lagi produknya. Oh, nggak hanya produknya Pak, ternyata mulai dari mendefinisikan problem saya salah, ya kalian kembali lagi, iterasi lagi ke belakang. Sampai kalian benar-benar menemukan produk yang sesuai buat customer. Membuat produk yang sesuai buat customer dan sudah dites melalui MVP dan dibeli oleh early adopter dan diterima oleh mereka. Sampai kalian punya yang namanya catatan penjualan bahwa produk ini sudah berhasil dijual kepada early adopter. Selama kalian membuat MVP sampai menjual kepada early adopter, itu biasanya seorang startup atau seorang pengusaha menggunakan kemampuannya sendiri, menggunakan modalnya sendiri, menggunakan SDM-nya sendiri, menggunakan semua kemampuannya sendiri. Baru setelah dia berhasil melakukan penjualan kepada early adopter dan ada catatan penjualan, itu biasanya seorang pengusaha baru bisa menjual kepada ide besar tentang bisnisnya ini kepada investor. Artinya kita baru bisa menginvite atau mengundang investor ketika sudah tervalidasi, sudah terbukti barang yang kita buat atau jasa yang kita buat itu sudah bisa diterima oleh early adopter atau penjual yang paling menginginkan barang atau produk kita. Jadi jangan salah kalau ada pengusaha atau kita yang baru mempunyai ide tapi menarik investor atau menarik biaya dari perbankan, dari kreditor, itu mengalami kesulitan. Iya, karena tidak ada pembuktian bahwa ide bisnismu, bahwa produk kamu buat, bahwa jasa yang kamu buat itu bisa diterima oleh customer. Tadi saya sampaikan ada 3 hal yang diuji: layak customer, layak secara teknis, dan layak secara bisnis. Setelah kalian melakukan penjualan kepada early adopter, kalian bisa membuat report yang bagus tentang 3 alat ukur ini.
membuat portofolio yang bagus, proposal yang bagus. Proposal ini bisa kalian serahkan kepada investor atau kepada bank untuk mendanai proyekmu selanjutnya. Jadi bahasanya ini saya sudah membuat seperti ini, sudah direspon positif dengan oleh customer, oleh early adopter, seperti ini datanya. Saya berencana untuk mengembangkan ke pasar selanjutnya yang jumlahnya sekian besar pasar itu. Saya perlu dukungan pendanaan untuk ini. Setelah sekian periode, saya akan mendapatkan keuntungan seperti ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman saya menjual kepada ya. Sampai di sini bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Bisa, Pak. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya mau bertanya, Pak. Itu jadi kita harus sudah ada produk dan jasa untuk dijual ke early adopter gitu ya, Pak? Ya, betul. Kita harus sudah punya barang. Jadi kalau tadi saya contohkan gambar mobil, kalau kalian mau membuat mobil, maka kamu setidaknya membuat sesuatu yang beroda 4, yang ada tutupnya orangnya, dan ada setirnya, dan ada mesinnya. Itu MVP namanya. Kalau kamu membuat mobil, tapi diawali dengan membuat sepeda, itu bukan MVP. Ya. Jadi pada tahapan sekarang ini, kalian diminta untuk membuat produk, tapi yang versi minimum. Karena produk itu nantinya akan diuji coba kepada early adopter. Diuji coba penjualannya. Kalau mereka merespon positif, maka kamu punya keyakinan ketika kamu launching produkmu ini ke pasar yang kamu tuju, maka akan bisa diterima. Early adopter tadi itu kisarannya hanya 13,5% dari seluruh pasarmu. Jadi kalau kamu berhasil menjual ke early adopter, setidaknya kamu bisa mengalihkan 10 kali lipat penjualan. Sampai di sini bisa dipahami, Yogi? Bisa, Pak. Jadi kita hanya fokus pada produk kemarin saja ya, Pak. Berarti jasanya nggak pakai gitu ya, Pak? Loh, dua-duanya. Oh, dua-duanya gitu. Dan jasa. Produk dan jasa. Makanya sekarang kan masih ada waktu setidaknya 3-4 minggu untuk kalian membuat MVP produk dan MVP jasa, kemudian kalian jual ke early adopter. Saya challenge di mata kuliah ini untuk menjalankan dua tadi. Misalkan nanti, wah Pak, saya kalau dua nggak bisa Pak, saya harus fokus satu, tapi saya yakinkan bahwa nanti satu akan berjalan dengan baik. Nah itu boleh, itu boleh. Tapi misalkan saya bisa Pak, dua ini saya jalankan karena saya melakukan tahapan mulai design thinking sampai bisnis model, ini sangat menjanjikan. Jadi saya yakin dua ini bisa saya jalankan. Yo nanti kalau presentasi di akhir nilainya dia ya berbeda, ini yang hanya menjalankan satu. Tapi kalau kewalahan boleh menjalankan cuma satu dengan catatan melakukan yang terbaik pada satu ini tadi. Bisa dipahami? Berarti gini ya, Pak. Misalnya kewalahan berarti bisa pilih salah satu gitu ya, Pak, produk atau jasa gitu ya, Pak? Ya. Kalau kewalahan, tapi dengan catatan kamu yakin dengan satu ini saya akan lebih bagus hasilnya nanti di akhir. Ya. Bisa dipahami, Yogi? Iya, Pak, paham. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Tapi nanti kalau ada kelompok yang menjalankan dua dan itu bagus dua-duanya, ya tentu saja nilainya berbeda dengan yang cuma satu yang menjalankan.
Oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain selain Yogi. Anissa, Lintang, Clarista, Risma, ada pertanyaan? Betul ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap sudah jelas semua. Sebentar, ini Putra masuk. Putra, mungkin ada pertanyaan, Putra? Mboten Pak, paham. Oke, paham ya? Baik. Kalau tidak ada, ini kelompok berapa ini yang belum presentasi? Kelompoknya Yogi ya, minggu depan kelompoknya Yogi presentasi dan kelompok 2 yang belum. Tetapi kelompok yang lain sudah mulai boleh menjalankan, membuat MVP dan menjual kepada early adopter. Ya, kelompoknya Yogi dan kelompok 2 minggu depan presentasi supaya saya bisa memberikan masukan. Tetapi kelompok yang lain misalkan kepingin berkonsultasi, minggu depan juga saya persilahkan, atau melalui WA group boleh, melalui WA pribadi ke saya juga boleh, ya. Karena sekarang tahapannya sudah mulai krusial. Kalian membuat MVP dan kalian menjual. Itu tidak mudah, tapi kalau kalian lakukan step by step, maka insya Allah akan berhasil. Karena tujuan kewirausahaan ya di tahap yang sekarang ini berusaha untuk menjual sebuah produk berdasarkan solusi yang kita buat dari permasalahan yang kita pahami dari customer yang kita pilih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup kuliah ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang hari ini disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Jangan lupa absen di Spada ya. Siapa?